Kalau kita ngomongin sejarah Nusantara, ada satu nama yang kayaknya selalu muncul. Nama yang identik banget sama ambisi, pertumpahan darah, dan juga takdir yang gak terduga. Sebuah nama yang seolah-olah jadi awal dari segalanya. Ken Arok. Nah, ini nih pertanyaan besarnya yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kisah ini tuh bukan cuma soal satu raja, tapi soal gimana satu tindakan bisa menciptakan riak sejarah yang efeknya masih terasa ratusan tahun kemudian. Dan inilah dia orangnya, Ken Arok. Pendiri Wangsa Rajasa, dinasti yang nantinya melahirkan raja-raja besar Singasari, dan puncaknya Kekaisaran Majapahit. Tapi perjalanannya, wah, sama sekali nggak gampang. Oke, mari kita mulai dari awal. Sebuah pendakian menuju tahta yang penuh dengan strategi, cinta terlarang, dan ya, pengkhianatan. Jadi, sumber utama kita buat kisah yang paling dramatis ini datang dari kitab Pararaton. Disitulah Ken Arok digambarkan sebagai seorang pengamal yang cerdik tapi juga nekat. Motivasinya ganda loh, dia nggak cuma pengen tahta, tapi juga wanita paling memesona saat itu, Ken Dedes, yang sayangnya istri dari tuannya sendiri. Coba deh kita lihat langkah-langkahnya. Ini tuh kayak sebuah rencana yang dieksekusi dengan sangat teliti. Pertama, dia masuk ke lingkaran kekuasaan jadi pengawal Tunggul Ametung. Begitu udah di dalam, dia pakai keris legendaris buatan Empu Gandring buat menyingkirkan bosnya. Setelah berhasil merebut kekuasaan Tumapel dan menikahi Ken Dedes, ambisinya ternyata nggak berhenti di situ. Dia menantang kekuatan besar waktu itu, Kerajaan Kediri, dan berhasil menang di tahun 1222. Dan di momen inilah, sebuah dinasti baru lahir. Tapi, ya namanya juga kisah besar dalam sejarah kan? Cerita yang kita dengar tuh seringnya bukan satu-satunya versi yang ada. Pertanyaan ini ngebawa kita ke jantung perdebatan para sejarawan. Karena apa yang kita pikir kita tahu soal Ken Arok itu sangat bergantung pada sumber mana yang kita baca nih. Yuk kita bedah perbedaannya. Di satu sisi, kita punya Pararaton. Kitab ini ditulis jauh setelah kejadian dan isinya penuh dengan detail pembunuhan, intrik, kisah pribadi yang dramatis. Tapi di sisi lain ada Negara Kertagama yang ditulis lebih dekat dengan masanya. Nah anehnya kitab ini sama sekali nggak nyebut nama Ken Arok, Ken Dedes, atau Tunggul Ametung. Dia cuma bilang kalau pendiri kerajaan itu namanya Sri Rangga Rajasa yang berhasil mengalahkan Kediri. Ini nunjukin ke kita betapa sejarah itu bisa jadi sebuah interpretasi, bukan sekedar fakta mentah. Terlepas dari versi mana yang benar, ada satu hal yang pasti. Tahta yang dibangun Ken Arok itu diwarnai kekerasan. Dan kekerasan itu melahirkan kekerasan yang baru. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum tragedi yang terjadi selanjutnya. Pembunuhan Tunggul Ametung itu seolah-olah ngelepasin sebuah kutukan, sebuah lingkaran balas dendam yang terus menghantui generasi pertama keturunannya. Dan disinilah kita lihat efek domino yang wah, ngeri banget. Anusapati, anaknya Ken Dedes dari Tunggu Ametung, balas dendam atas kematian ayah kandungnya dengan membunuh Ken Arok. Terus nggak lama, Tohjaya, anak Ken Arok dari istri lain, balas dendam lagi atas kematian ayahnya dengan membunuh Anusapati. Lingkaran setan ini baru berhenti setelah Tohjaya sendiri tewas dalam pemberontakan. Benar-benar sebuah awal dinasti yang dibangun di atas darah dan dendam. Nah, biar gak pusing sama siapa bunuh siapa, peta silsilah ini ngebantu banget buat kita memvisualisasikan hubungan mereka yang rumit. Coba deh perhatikan. Di sini ada Ken Arok, di sini Ken Dedes. Dari mereka lahirlah generasi yang saling terhubung dalam jaring kekuasaan, pernikahan, dan dendam yang pada akhirnya akan membentuk masa depan Jawa. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana kelanjutannya. Karena dari benih kekacauan ini, ternyata tumbuh sesuatu yang luar biasa besar dan kuat. Dan slide ini nunjukin evolusi dinasti itu dengan keren banget. Di satu sisi, kita punya sang pendiri, Ken Arok, yang merebut kuasa dengan cara brutal. Di sisi lain, beberapa generasi setelahnya, kita punya cicitnya, Kertanegara, seorang raja visioner dengan pemikiran politik yang jauh ke depan. Kertanegara ini tipe raja yang beda banget. Dia punya mimpi besar yang disebut Wawasan Dwi Pantara, sebuah ide untuk menyatukan seluruh kepulauan di bawah bendera Singasari. Visinya itu jauh melampaui intrik-intrik istana yang membunuh para pendahulunya. Tapi, ironisnya, sejarah itu kayak punya cara sendiri buat datang menagih utang. Singasari runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi justru dari dalam. Jaya Katuang, keturunan dari Raja Kediri yang dulu dikalahkan Ken Arok 70 tahun sebelumnya, memberontak dan membunuh Kertanegara.
Dendam lama akhirnya terbalaskan. Tapi coba lihat lagi silsilah ini. Kisah Wangsa Rajasa belum berakhir loh. Di tengah hancurnya Singasari, perhatikan tokoh ini, Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang berhasil lolos. Dan dia adalah kunci dari babak selanjutnya yang jauh lebih besar. Cuma setahun setelah runtuhnya Singasari, tanggal ini menjadi titik balik sejarah. Sebuah era baru dimulai dari puing-puing kerajaan yang lama. Jadi, poin krusialnya ini nih. Raden Wijaya, yang ternyata juga merupakan keturunan Ken Arok, nggak cuma berhasil balas dendam buat mertuanya, tapi juga mendirikan kerajaan yang bakal jadi legenda, Majapahit. Darah sang pendiri yang penuh gejolak itu ternyata mengalir sampai ke pembuluh darah pendiri kekaisaran terbesar di Nusantara. Luar biasa. Jadi setelah ngikutin perjalanan panjang ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ken Arok dan warisannya? Pelajaran pertama, jelas banget, adalah tentang kekuatan ambisi. Kisah ini tuh bukti nyata gimana ambisi satu orang bisa mengubah total tatanan dunia di sekitarnya, mengangkatnya dari rakyat biasa jadi leluhur para raja. Kedua, tentang pembalasan. Kita lihat dengan jelas gimana dendam jadi motor penggerak sejarah. Dendam Anusapati ke Ken Arok, dendam Tohjaya ke Anusapati, dan akhirnya dendam Jaya Katuang ke keturunan Ken Arok. Sebuah siklus kekerasan yang seolah-olah nggak ada habisnya. Dan yang terakhir, soal warisan. Mungkin ini pelajaran terbesarnya. Siapa yang nyangka kan, dari sebuah pembunuhan di Tumapel, dari lingkaran balas dendam berdarah, justru bakal lahir sebuah warisan agung bernama Majapahit. Ini nunjukin kalau sejarah itu seringkali bergerak dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Pada akhirnya, kisah Ken Arok yang udah terjadi 800 tahun lalu ini ngajak kita buat mikir. Setiap tindakan kita, besar atau kecil, itu menciptakan gelombang konsekuensi yang mungkin nggak akan pernah kita lihat. Nah, pertanyaannya buat kita semua, warisan seperti apa yang sedang kita bangun hari ini?